Bunda, Yanda, sahabatku semua, sehat walafiat kan? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang cerah, ya, secerah kabar baik hari ini. Jadi bahwa kita penggiat PAUD tentunya sudah tinggal menunggu kabar baik ya, adanya realisasi bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP di tahap 1. Ya mudah-mudahan nggak lama lagi, tinggal nunggu jam aja, segera itu bisa realisasi ke rekening satuan lembaga kita masing-masing. Itu artinya semangat kita pacu lagi, kita pompa lagi dalam menyuguhkan kegiatan pembelajaran dan bermain yang lebih atraktif, makin inovatif, yang membuat anak-anak kita gembira tentunya. Terkait dengan dana BOSP yang saat ini akan bergulir, nah saya punya sebuah pertanyaan nih untuk Bunda dan Yanda. Saat ini kita acuannya itu juknis yang mana nih yang kita pegang? Nomor 2 tahun 2022 atau Bunda Yanda pegang juknis nomor 63 tahun 2022? Nah, kira-kira pegang juknis yang mana ya? Lalu pertanyaan kedua, apa sih bedanya antara juknis nomor 2 tahun 2022 dengan juknis nomor 63 tahun 2022? Sudah tahu belum perbedaannya apa? Nah, jadi kali ini kita ketemu untuk ngebahas ini, yaitu perbedaan atau komparasi antara juknis nomor 2 tahun 2022 dengan juknis BOP nomor 63 tahun 2022. Yuk kita check it out. Oke, jadi Bunda dan Yanda semua, jadi bisa dilihat bersama, ini adalah tampilan dari petunjuk teknis nomor 2 tahun 2022 dengan juknis nomor 63 tahun 2022. Nah, yang pertama kita ke nomor 2 dulu ya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Nah, sementara redaksi di Peraturan Menteri nomor 63 tahun 2022 berbunyi sebagai berikut. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau juknis BOSP. Nah, dari segi penamaan ini terlihat di juknis nomor 63 tahun 2020 ini lebih simpel. Jadi redaksinya singkat padat. Jadi bunyinya adalah juknis BOSP. Efektif ya penggunaan katanya. Nah, sementara di juknis sebelumnya nomor 2 tahun 2022 ini cukup panjang ya. Petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional bla 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 sampai pendidikan kesetaraan. Jadi juknis nomor 63 tahun 2022 ini merupakan aturan menteri yang dijadikan sebagai atau pedoman pengganti dari juknis sebelumnya. Jadi ini bukan merupakan sebuah revisi karena juknis nomor 2 tahun 2022 itu sudah dicabut peredarannya ya oleh Bapak Menteri, kemudian digantikan oleh juknis nomor 63 tahun 2022. Ya. Dari segi penamaan saja sudah berbeda ya antara juknis nomor 2 dengan juknis di yang terbaru ini yang nomor 63. Gitu. Sebagaimana bisa kita temukan pada menimbang ya, aspek menimbang di poin C ya, di huruf C, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik sehingga perlu diganti. Diferensiasi yang pertama, perbedaan pertama antara juknis nomor 2 tahun 2022 dengan juknis nomor 63 tahun 2022 adalah terdapat pada komponen penggunaan dana BOP. Jika di juknis nomor 2
Ini komponen belanjanya dijadikan jadi satu, menjadi 11 komponen penggunaan terdiri dari huruf A sampai J, itu untuk BOP PAUD reguler, dan dilanjutkan huruf K, komponen penggunaan PAUD kinerja di pasal 23. Dan di pasal 24-nya itu dijelaskan tentang pemisahan komponen belanja untuk BOP reguler dan BOP kinerja. Nah, sementara di Juknis nomor 63 tahun 2022 ini sudah dipisahkan. Di pasal 36 membahas tentang komponen penggunaan huruf A sampai dengan huruf J untuk PAUD regulernya saja, sementara di pasal 37 adalah komponen penggunaan yang terdiri dari huruf A sampai dengan huruf D untuk PAUD kinerja. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Di Juknis nomor 2 ya, di pasal 23, kemudian di Juknis nomor 63 di pasal 36 ya. Jadi Bunda Yanda bisa baca sendiri deh ya. Kemudian definisi tentang kategori bos kinerja ya. Jadi di nomor 2 tahun 2022 pasal 28 kriteria bos kinerja untuk sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Sementara di nomor 63 tahun 2022 dijelaskan di pasal 42 kriteria bos kinerja untuk yang pertama sekolah penggerak, yang kedua sekolah berprestasi, dan ada tambahan yang ketiga adalah sekolah yang memiliki kemajuan yang terbaik. Perbedaan selanjutnya ada pada penggunaan sisa dana BOP. Jika di Juknis nomor 2 di pasal 32 disebutkan atau dijelaskan sisa dana BOP dicatat dalam RKAS dan digunakan sesuai Juknis BOP PAUD. Sementara di nomor 63 tahun 2022 pasal 42 ya, penggunaan sisa dana BOP ini ada 3 tahap. Yang pertama dicatat dalam RKAS, selanjutnya divalidasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah, dan tahap yang terakhir adalah diperhitungkan dalam anggaran berikutnya. Jadi ini nampak perbedaan yang cukup fundamental dalam perlakuan untuk menggunakan sisa dana BOP. Di Juknis sebelumnya ini cukup dicatat lalu masuk ke dalam akumulasi perhitungan anggaran selanjutnya, sementara di Juknis yang terbaru ini setelah dicatat dalam rencana kerja anggaran satuan, rencana kegiatan anggaran sekolah, lalu divalidasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah. Jadi ada proses di mana sisa dananya itu harus diverifikasi dulu oleh pemerintah daerah setempat. Lalu setelah itu baru kita bisa melakukan perhitungan akumulasi anggaran antara anggaran sisa dengan anggaran yang baru, anggaran murni. Kemudian yang menjadi catatan kita tentang perbedaan Juknis antara nomor 2 dengan nomor 63 ya, yang cukup signifikan begitu ya perubahannya adalah terletak pada laporan realisasi BOP PAUD. Di nomor 2 tahun 2022 pasal 34 menyampaikan laporan dengan aturan sebagai berikut. Jadi penyampaian laporan tanggal 31 Juli untuk penggunaan tahap 1 dan tanggal 31 Januari untuk laporan realisasi keseluruhan. Sementara di pasal 51 penyampaian laporan untuk BOSP dilakukan sebagaimana berikut. Tanggal 31 Juli untuk penggunaan tahap 1 minimal 50% ya. Lalu di tanggal 31 Januari untuk laporan realisasi keseluruhan. Ya, jadi jika realisasinya belum mencapai 50%, itu artinya kita tidak bisa melakukan proses pelaporan tahap 1. Lalu laporan realisasi keseluruhan syarat salur BOP tahap 1 tahun berikutnya. Ini merupakan sesuatu yang jadi pembeda juga antara Juknis nomor 2 dengan nomor 63, di mana di Juknis nomor 63 ada terdapat sebuah konsekuensi hukum, ada sebuah sanksi, bukan hanya saja bersifat administratif, tetapi ini bersifat fisik. Artinya ada sebuah hukuman jika kita melakukan sebuah pelanggaran. Apa itu? Di pasal 53
dijelaskan jika satuan pendidikan menyampaikan laporan melewati batas waktu sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 51 ayat 2, maka salur BOP tahap berikutnya dilakukan pengurangan sebagai berikut. 2% jika laporan disampaikan pada akhir Februari. Pengurangan 3% jika laporan disampaikan sampai akhir Maret. Pengurangan 4% jika laporan disampaikan pada 25 Oktober tahun berkenaan. Ya. Nah, di pasal 54 dijelaskan juga jika satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi tahap 1 tahun berkenaan sampai dengan tanggal 25 Oktober tahun berkenaan, maka salur tahap 2 dibatalkan. Lalu perbedaan selanjutnya ada di lampiran 1 tentang rincian komponen penggunaan dana, di mana dijelaskan pada juknis sebelumnya adalah penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan peserta didik termasuk buku digital telah dinilai oleh kementerian melalui situs paudpedia.kemdikbud.go.id. Sementara di juknis nomor 63 dijelaskan apabila kita akan melakukan penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan peserta didik termasuk buku digital, itu harus melalui proses penilaian oleh kementerian melalui situs buku.kemdikbud.go.id. Jadi ada perubahan situs dalam melakukan verifikasi atau penilaian standarisasi kebutuhan peserta didik ya, dalam berbentuk buku, penyediaan buku, baik itu buku digital maupun buku yang buku fisik. Perubahan di selanjutnya ini ada penambahan-penambahan di mana di juknis nomor 2 ini tidak ada, akan tetapi di juknis nomor 63 ini ada. Yang pertama, dalam poin evaluasi atau asesmen pembelajaran ini ada tambahan, yaitu pelaksanaan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain bertambah poin kegiatan menjadi pelaksanaan refleksi pembelajaran termasuk survei lingkungan belajar. Jadi ini bisa dilakukan pembiayaan melalui dana BOSP. Kemudian di administrasi satuan pendidikan ya bertambah juga untuk kegiatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib satuan pendidikan. Selanjutnya ada penambahan juga dalam aspek pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan atau TENDIK, yaitu pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan bertambah poin kegiatan menjadi yang pertama, ini tambahannya ada 3 ya. Yang pertama, pengembangan pendidik dan TENDIK terkait kapasitas perencanaan pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran. Jadi di sini terlihat pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan tidak cukup bisa diwakili dengan redaksi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang tertuang dalam juknis nomor 2. Ini juknis nomor 63 ini menyuguhkan ada berbagai opsi atau banyak opsi yang bisa kita jadikan sebagai kegiatan yang bisa didanai oleh BOSP. Ya, terlihat sebuah komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi atau mutu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di satuan lembaganya. Baik Bunda dan Yanda, itu adalah perbedaan antara juknis nomor 2 tahun 2022 dan juknis nomor 63 tahun 2022. Semoga bisa menemani hari-hari Bunda Yanda dalam merealisasikan BOSP pada tahap 1. Nah, jangan lupa rambu-rambunya dibaca lagi, diingat-ingat lagi, jangan sampai kita salah dalam menentukan atau dalam menggunakan parameter yang menjadi dasar penggunaan dana BOSP di tahun 2023 ini. Oke, tetap semangat, sehat selalu, semoga Buih Samudra ini bisa menjadi kebaikan. Sampai ketemu lagi, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.